Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Asy-Syifa di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, rahimakumullah. Sebelum Islam datang, sebelum Islam disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kondisi masyarakat waktu itu pada umumnya bukan hanya di semenanjung Arab, bahkan di seluruh penjuru dunia, yang di Eropa, dalam hal ini terwakilkan dengan kerajaan Romawi, di daratan India, Persia, Asia. Jadi kondisi masyarakat dunia waktu itu sangat menyedihkan dan memilukan. Secara garis besar, kehidupan bermasyarakat waktu itu dipenuhi dengan kezaliman. Yang kuat memakan yang lemah, yang kuat menindas yang lemah, yang tinggi menginjak-injak yang rendah. Hukum rimba berlaku pada waktu itu. Yang namanya perang dan pertempuran antar sesama bukan satu hal yang asing dan baru, bukan satu hal yang aneh. Bahkan setiap orang yang terlahir waktu itu sudah terbiasa dengan situasi dan kondisi perang, saling bunuh, saling menguasai. Kondisi bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa yang lainnya seperti itu. Perampokan, pencurian, penindasan, penganiayaan, pembunuhan menjadi satu hal yang biasa, lumrah itu terjadi. Wanita diperdagangkan, wanita diperjualbelikan. Bahkan kebiasaan waktu itu, bayi yang terlahir dengan berjenis kelamin perempuan, sebagian orang tua tega untuk membunuhnya dengan mengubur di dalam tanah hidup-hidup. Yang jelas kondisi manusia waktu itu sangat menyedihkan. Buas liar, tidak ada ketenangan dan tidak ada ketentraman. Masing-masing mempersenjatai diri. Kemanapun pergi selalu dalam keadaan takut dan khawatir. Perampok, begal itu hampir ada di setiap rute perjalanan. Intinya memang kehidupan masyarakat waktu itu sebelum Islam datang, itu kehidupan yang melekat padanya itu kekasaran dan kekerasan.
Dengan kondisi yang seperti itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, Islam pun datang. Diturunkan Allah Azza wa Jalla, disampaikan dan diajarkan melalui Nabi Muhammad SAW. Tahukah kita apa arti Islam? Islam itu dari bahasa asal katanya secara morfologis dari salima yaslamu, aslama yuslimu, islaman, salamatan, silman, yang secara akar kata itu selalu mengarah kepada keamanan, kedamaian, ketentraman, keselamatan. Islam, namanya saja sudah Islam, sudah jadi bahasa Indonesia, selamat. Coba perhatikan baik-baik sifat dan karakter Nabi Muhammad SAW sejak kecil sampai kemudian beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Profil dan figur beliau itu adalah profil dan figur yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla dengan konsep ini juga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Islam itu rahmah. Nabi Muhammad yang membawa dan mengajarkannya juga memiliki sifat rahmah. Ajaran-ajaran yang beliau sampaikan juga selalu berlandaskan dan berkonsepkan rahmah, cinta kasih, kedamaian, kelemah lembutan. Coba kita perhatikan baik-baik sebuah sabda yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sabda beliau ini adalah prinsip hidup seorang muslim. Kata Nabi SAW, "Marrifku fi syai'in illa zanah, wa man nuzi'a an syai'in illa syanah." Hadis riwayat Muslim dari istri beliau Aisyah Ummu Abdillah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi SAW, tidaklah sikap lemah lembut itu pada sesuatu kecuali pasti akan menjadikannya indah dan baik. Tapi kalau sudah sikap lemah lembut itu dicabut dan tidak ditemukan, pasti hal itu menjadi sesuatu yang buruk. Artinya, kelemah lembutan dan sikap kasih sayang jika dikedepankan dan diterapkan, hasilnya pasti indah, bagus, happy ending. Tapi kalau sudah sikap kasar, kaku, keras, jumut, itu yang dikedepankan dan diutamakan, pasti akhirnya akan buruk. Subhanallah, ajaran Islam. Sehingga perkembangan Islam di zaman itu luar biasa pesatnya. Karena umat manusia, sekian bangsa yang hidup di dunia saat itu, semuanya menunggu, menanti siapakah yang akan membebaskan mereka dari kehidupan yang tidak layak seperti itu, kehidupan yang buas, kasar, kaku, saling bunuh, ketidakstabilan, tidak ada keteraturan. Semua berharap siapa. Saat Islam itu datang, disampaikan Nabi Muhammad SAW, sambutannya luar biasa. Maka dalam hitungan 23 tahun, dalam hitungan 23 tahun, 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, ditambah 10 tahun beliau menyampaikan Islam itu di kota Madinah. Jadi selama kurun 23 tahun, Islam menjadi ajaran yang mayoritas. Semenanjung Arab dari ujung negeri Yaman, Teluk Aden, sampai Irak dan perbatasan Iran sampai Suriah, menembus batas kerajaan Romawi dan Persia, bahkan menyeberangi Laut Merah sampai ke daratan Afrika, bahkan sampai di daratan India, menembus Teluk Persia. Islam sampai ke sana dengan sambutan yang luar biasa. Kalau ingin diibaratkan, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Asy-Syifa rahimakumullah, kalau ingin diibaratkan itu orang yang sedang haus, kan sedang orang yang sedang haus, betul-betul haus, apalagi hausnya berkepanjangan, bukan baru haus 1 jam 2 jam, hausnya berkepanjangan. Bukankah orang yang sedang mengalami kehausan, dahaga yang berkepanjangan itu menunggu kapan sesuatu yang paling berharga itu adalah setitik air, jangankan
satu botol, satu gelas, setitik saja itu sangat bernilai sekali. Kalau misalkan sejumlah orang dan sekian banyak orang itu dalam posisi haus dahaga, sementara mereka tidak memiliki stok dan persiapan air. Coba bayangkan kalau misalkan ada sebuah informasi pada lokasi tertentu ditemukan sumber mata air yang segar, sejuk, gratis lagi. Pertanyaannya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sekian banyak orang tadi yang sedang mengalami haus dahaga? Pasti mereka akan menyambut berbondong-bondong, rame-rame di sana, ingin menemukan sesuatu yang bisa menawarkan haus dan dahaga mereka. Itulah Islam. Islam adalah sumber kehidupan. Islam diibaratkan dengan sumber mata air yang menyejukkan, bisa menawarkan haus dahaga, menghilangkannya. Tidak perlu mereka berebutan, saling desak dan dorong-dorongan. Kenapa? Sumber mata air itu begitu mengalir deras. Tidak perlu rebutan, semua bisa untuk meneguk dan meregupnya. Islam. Jadi sambutan yang luar biasa. Hitungannya 23 tahun. Apalagi dilanjutkan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan seterusnya. Itu Islam betul-betul mendapatkan sambutan yang luar biasa. Daratan Eropa separuhnya itu pernah di dalam pengaruh Islam. Kita mengenal kerajaan Andalusia yang sekarang ini, kalau misalkan kita ingin melihat garis batasnya, seluruh negara Spanyol ditambah dengan sebagian Portugal plus sebagian Prancis itu dulu di bawah pengaruh Islam. Bukan kecil loh wilayah itu, Spanyol secara keseluruhan tanpa terkecuali. Plus Portugal separuhnya, Prancis juga sebagiannya, itu dalam pengaruh Islam. Kenapa kok bisa begitu cepat perkembangan Islam? Karena masyarakat Eropa waktu itu dalam keadaan tertindas, terzalimi dengan pengaruh kerajaan Romawi yang sudah mengakar sampai 400-an, 500-an tahun sebelumnya. Manusia saja diperdagangkan. Sehingga Islam datang menawarkan kedamaian, kelemah lembutan, kasih sayang dan seterusnya. Itu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Masyarakat waktu itu, masyarakat Eropa secara khusus, mereka yang sudah ditindas dengan pajak yang mencekik, dibatasi, tidak ada kebebasan, kezaliman, penguasa yang zalim, penguasa yang menginjak-injak dan menindas. Ketika Islam datang, pajak dibebaskan. Tidak ada pajak yang dilakukan. Adanya jizyah yang hanya dibayarkan setiap tahun sekali dengan kadar dan nilai yang sangat-sangat ringan untuk diberikan. Diberi rasa aman, rasa tentram, ditegakkan keadilan oleh Islam. Sambutannya luar biasa. Mereka yang Nasrani, mereka yang Yahudi akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Seandainya kita membaca sejarah perang di dalam Islam, tolong jangan diidentikan dan jangan disamakan Islam itu dengan perang. Tapi harus dilihat secara proporsional dan objektif. Kenapa sampai perang itu terjadi? Saya ulangi kembali, janganlah kita melihat dari sisi terjadi perang saja, tapi lihat latar belakang dan kronologisnya, kenapa sampai terjadi perang. Di dalam sejarah Islam, setiap peperangan yang terjadi itu disebabkan musuh yang mendahului, musuh yang terlebih dahulu mengganggu. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khaybar, perang Al-Ahzab atau perang Khandaq, itu semua karena Islam diganggu. Islam yang ingin menyebarkan kasih sayang dan kelemah lembutan, kedamaian, justru ditentang dan mesti diganggu gitu. Masya Allah. Nah, masyarakat muslimin rahimahumullah. Sehingga poin pertama yang perlu kita ingat dan kita fahami bersama, bahwa dasar dan konsep Islam adalah ajaran yang menyampaikan dan menumbuhkan kasih sayang, kelemah lembutan.
Itu poin pertama. Sekarang sub pembahasan yang kedua. Bukti-bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kelemah lembutan dan kasih sayang. Kalau kita cuma ingin mengatakan Islam itu kan agama damai, Islam itu agama yang mengajarkan kelemah lembutan. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan bukti, ya nanti akan dikatakan sebagai omong kosong. Coba beberapa bukti kita perhatikan dan kita renungkan bersama dalam kesempatan maghrib kali ini. Semoga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita mulai dari yang paling kecil atau sesuatu yang kita anggap remeh. Sesuatu yang kita anggap sepele. Tapi itu cukup sebagai bukti bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Semut itu kan bagi kita binatang yang tidak ada harganya, sepele, semut. Tetapi kalau kita pelajari Islam dengan lebih dalam lagi, kita dilarang untuk membunuh semut. Kecuali kalau semut itu posisi yang betul-betul mengganggu, maka diperbolehkan untuk kemudian kita melakukan tindakan mengusir sampai membunuh, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita lewat kemudian lihat semut banyak sekali gitu, nggak mengganggu kita. Beda lokasi, beda tempat. Kita cuma naik motor, semut banyak sekali di sana. Kemudian kita turun, kita injak-injak, kita rusak sarang semut itu. Ya. Tempat mereka tinggal itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nabi Muhammad SAW menceritakan untuk kita dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nabi Muhammad menjelaskan untuk kita, Allah Azza wa Jalla marah, murka. Kenapa? Seorang nabi itu membakar sarang yang penuh dengan semut, koloni semut, hanya disebabkan seekor semut menggigit. Allah berfirman kepada hamba tersebut, sang nabi, halla namlah, apa hanya karena disebabkan seekor semut engkau hancurkan, engkau rusak semuanya? Itu ajaran Islam. Itu kan kita harus pilih. Memelihara hewan dan binatang diperbolehkan, silahkan. Tapi kita tidak boleh kemudian menyiksa atau mengurangi hak-haknya. Kebutuhan makan minumnya harus dipenuhi. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan untuk kita tentang dakhalat imra'atun fi hirratin? Ada seorang wanita masuk ke dalam neraka hanya disebabkan karena dia memelihara seekor kucing. Habasatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kul hashishal ard. Dia pelihara seekor kucing tapi dia tidak beri makan, tidak beri minum. Dikurung, juga tidak dilepas sehingga bisa cari makan sendiri sampai mati, masuk neraka orangnya. Apa ini bukan kelemah lembutan? Kepada hewan peliharaan saja Nabi Muhammad SAW itu melarang kita untuk menzalimi, telat memberi makan, telat memberi minum dalam posisi kita mampu. Itu berdosa. Kalau memang tidak mampu, ya kenapa pelihara? Nabi Muhammad SAW pernah berkunjung, melakukan kunjungan ke perkampungan orang-orang Ansor. Nah, ketika beliau sudah datang dan tiba di perkampungan itu, bayangkan seekor sapi atau seekor unta itu datang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Binatang, saya lupa sapi atau unta, yang jelas binatang ternak.
seakan berbisik dan berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Saya baru ingat itu seekor unta. Seekor unta. Setelah berbisik menyampaikan sesuatu kepada Nabi SAW, Allah berikan kemampuan kepada Nabi Muhammad untuk memahami bahasa unta. Langsung seketika itu juga Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Man rabbu hadzal jamal?" Pemilik unta ini siapa? Muncul anak muda, "Saya wahai Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Baru saja unta ini melapor kepada saya. Dia selama ini diberi beban kerja melebihi batas kemampuannya. Hati-hati." Luar biasa. Tidak boleh kok kemudian kita mengkondisikan hewan melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Mohon maaf, menyiksa binatang itu tidak boleh. Hadis Bukhari Muslim menyatakan seperti itu. Tidak boleh menyiksa hewan dan binatang. Itu Islam. Kepada hewan binatang saja diperhatikan. Tanaman dan tumbuhan sama juga. Itu lihat kasih sayang dan kelemah lembutan Islam itu menyeluruh, bukan cuma umat manusianya saja, tetapi lingkungan, bumi, air, udara dan seterusnya itu diperhatikan oleh Islam. Tidak boleh menurut ajaran Islam menebang pohon asal tebang saja. Di dalam Islam tidak boleh mengambil buah yang masih mentah untuk kemudian tidak dimakan dan tidak dimanfaatkan. Petik buah, tidak boleh. Tidak boleh memelihara atau merawat atau memiliki tanaman kemudian dia tinggalkan tidak dirawat sampai kering, kerontang, mati. Tidak boleh. Itu di dalam Islam. Luar biasa kan? Ini artinya ajaran Islam itu kalau misalkan kita teliti, kita perdalam ya, kita hayati, kita resapi, luar biasa. Subhanallah, Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Itu kepada hewan, binatang, pohon, tumbuhan ya. Apalagi kalau sudah kepada umat manusia, sesama muslim. Lihat bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita ajaran kedamaian, ketenteraman. Nabi Muhammad mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan engkau remehkan kebaikan sedikit pun, walau bentuknya engkau bertemu dengan saudara sesama muslim dengan wajah yang berseri-seri. Nah, wajah yang berseri-seri, mengucapkan salam, berkunjung, bersilaturahim ke tetangga, menyambung kekerabatan dan kekeluargaan. Apalagi yang kurang dari ajaran Islam. Nah, saling memaafkan, saling mengalah, saling memahami. Tidak boleh berprasangka buruk, kedepankan prasangka yang baik. Kalau melihat saudaranya salah, ditegur dengan cara yang baik-baik, bukan kemudian disampaikan di depan umum, tapi empat mata. Saling mendoakan satu dengan yang lain, doa-doa kebaikan. Kalau saudaramu fakir dan miskin, bantu, tolong. Kalau saudaramu kelaparan, berikan makan kepada dia. Kalau saudaramu tidak mempunyai pekerjaan, ajarkan satu jenis pekerjaan untuknya dan itu terhitung sedekah untukmu. Nah, kalau engkau punya kelebihan makanan dan minuman, bagikan. Engkau punya kelebihan pakaian, bagikan. Nah, itu ajaran Islam yang prinsipnya kelemah lembutan dan kedamaian. Secara umum Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Malaisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Kata Nabi Muhammad, bukan termasuk golongan kami. Artinya tidak sesuai dengan tuntunan dan arahan dari Nabi. Orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, atau dia tidak menghormati yang lebih tua. Ini kalau dipraktekkan luar biasa, saling menghormati akhirnya. Kita kepada yang lebih muda, anak-anak kecil begini, nah, kita sayangi. Bukan dikit-dikit jewer, tendang, baik. Kepada yang tua juga seperti itu. Kita hormat, kita muliakan, kita berbicara dengan lemah lembut. Apalagi kepada orang tua kandung. Orang tua kandung, walaupun kafir
kafir, meskipun kafir, orang tua, walaupun kafir, bahkan bukan cuma sekedar kafir, dia paksa kita untuk ikut dalam kekafirannya. Seandainya orang tua kita Katolik, Nasrani, bahkan orang tua kita memaksa kita untuk masuk dalam agama Nasrani dan Katolik, orang tua kita menunjukkan permusuhan karena kita Islam. Coba perhatikan firman Allah dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan engkau ikuti, jangan engkau turuti permintaannya. Tetapi Allah menyatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah berinteraksi, berkomunikasi, tetaplah bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Luar biasa kan? Dipaksa masuk Kristen, tapi kita tetap diperintahkan Allah berbuat baik kepada orang tua. Caranya bagaimana? Ya kita tetap belikan dan berikan beras, minyak, artinya kebutuhan sehari-hari. Pulsa kita kirim, listrik juga kita bayar, pakaian kita beri. Tetap diperintahkan seperti itu. Ini luar biasa kan ajaran Islam itu kasih sayangnya. Masya Allah. Kepada anak-anak yang lebih muda, Islam juga mengajarkan kasih sayang. Nabi Muhammad itu terkadang main berlarian bersama anak-anak. Nabi Muhammad kalau sudah selesai sholat wajib 5 waktu, seringkali anak-anak sudah antri di depan pintu, menunggu jajar rapi, hanya untuk diusap pipi dan rambutnya oleh Nabi SAW. Diusap. Nabi Muhammad memangku anak sampai memangku bayi anak kecil sampai buang air kecil di pangkuannya, Nabi tetap tersenyum, nggak marah. Luar biasa. Itu Nabi SAW. Kepada yang lebih tua, orang tua secara khusus kandung, kepada anak-anak juga seperti itu. Kepada kaum wanita secara khusus, Nabi Muhammad SAW ingatkan kita, istausau bin nisa'i khaira. Teruslah selalu berbuat baik kepada kaum wanita. Dalam riwayat yang lain Nabi mengingatkan kita, kaum wanita itu seperti kawarir, seperti kaca, mudah retak, mudah pecah. Kepada kaum wanita Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk bersikap lemah lembut, karena wanita itu adalah makhluk yang kurang, tidak sempurna, tidak seperti kaum laki-laki. Apalagi kalau kaum wanita, istri, anak putri kita, kakak, adik perempuan kita, ibu kita, bibi kita dalam kondisi, mohon maaf, menstruasi, mestinya kita lebih lemah lembut lagi, lebih kasih sayang lagi. Bertolak belakang dengan kondisi di akhir zaman seperti ini. Sebagian orang kalau sudah lihat istrinya menstruasi, ikut-ikutan marah, ikut-ikutan cemberut. Tapi Islam, subhanallah, Nabi Muhammad SAW kalau istri-istrinya sedang menstruasi, itu malah semakin mesra, semakin harmonis. Makan sepiring berdua, minum bersama. Kalau misalkan gelas ini diminum istrinya yang sedang menstruasi, Nabi Muhammad ambil, kemudian cari lokasi tempat atau bekas istri beliau minum. Nabi Muhammad istrinya sedang menstruasi, malah minta kepalanya di atas pangkuan istrinya, minta disisir. Subhanallah. Bukan kemudian malah dijauhi. Itu kasih sayang dan rahmat Islam kepada kaum wanita. Dihormati, dimuliakan, diberi tempat dan diberi posisi yang tinggi dan istimewa. Nah, kepada tetangga seperti itu juga lemah lembut. Nabi Muhammad ajarkan, kalau engkau masak kalau engkau paksa makanan itu berkuah, perbanyak kuahnya. Kemudian wa ta'ahad jiranak, bagi untuk tetangga-tetanggamu. Luar biasa. Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i. Orang mukmin itu belumlah dikatakan sempurna kalau dia makan minum sampai kenyang, sementara ada tetangganya yang masih lapar. Perhatian kepada tetangga. Kepada orang-orang kafir sekalipun, Islam mengajarkan lemah lembut dan kasih sayang. Justru dengan sikap kasih sayang dan lemah lembut itu, akhirnya orang-orang kafir itu masuk Islam dan tertarik. Nabi Muhammad SAW sering kali mengingatkan sahabatnya berbuat baik kepada tetangga yang di sana. Orang Yahudi. Nah, para sahabat diperintahkan untuk berbuat baik kepada Yahudi.
Sampai kemudian anak tetangganya yang Yahudi itu masuk Islam. Karena apa? Sikap baik yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang Nasrani, orang Yahudi masuk Islam disebabkan melihat ajaran Islam yang lembut dan kedamaian itu. Pada saat Baitul Maqdis, kota Palestina, ditaklukkan oleh pasukan Islam di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sekian banyak orang Nasrani masuk Islam. Kota Yerusalem itu kan dikepung oleh pasukan Islam. Nah, sampai kemudian mereka menyerah. Ceritanya panjang, yang jelas sahabat Umar yang langsung menerima kunci gerbang sebagai tanda mereka takluk. Setelah dikuasai, Umar bin Khattab melarang pasukan Islam mengganggu orang-orang Nasrani. Mereka tetap dipersilakan untuk beribadah di gereja, tidak boleh mengganggu gereja. Nah, orang-orang Nasrani datang melaporkan, wahai Amirul Mukminin, hei Umar, itu kemarin waktu dalam masa pengepungan, ada pasukanmu, anggotamu yang mengambil anggur di kebun milik kami. Lapor. Siapa yang mengambil? Cari ketemu. Nah, dimarahin oleh sahabat Umar. Kemudian sahabat Umar memberi ganti rugi kepada orang Nasrani. Ini ganti ruginya karena anggotaku sudah mengambil anggur di kebunmu. Melihat sikap Umar yang begitu adil, orang itu masuk Islam. Luar biasa kan? Itu ajaran Islam, lemah lembut, kasih sayang. Sehingga Islam itu tidak boleh kok kemudian diungkapkan dengan kekerasan, peledakan, penembakan, pengeboman, pembunuhan. Yang seharusnya mereka tertarik dengan Islam, akhirnya antipati kepada Islam. Melihat Islam itu dengan buas, dengan sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan. Waduh, teroris nih. Islam mungkin secara penampilan seperti saya ini cocoklah dibilang teroris secara penampilan, karena yang ditampilkan di televisi teroris yang tertangkap itu pasti berjenggot, ya kan? Istrinya bercadar, pakai baju hitam, pakai jubah, di jidatnya ada tanda hitam 2. Tapi bukan Saulin ya. Jadi yang ditayangkan dan ditampilkan di televisi, media massa, media elektronik itu yang begini-begini. Jadi pas ketemu seperti saya, Pak Amril, yang kepala balai karantina untuk daerah Kalimantan Utara aja mungkin dikira teroris nih. Kemarin dikira kan, waktu ke Tawau ke Malaysia, ya penampilannya gini, mirip kaum teroris gitu. Hah? Mirip Amrozi lagi. Padahal kan belum tentu, artinya kesamaan bentuk lahiriah, bentuk luar itu kan belum tentu secara ideologi dan pemahaman itu sama. Belum tentu. Sama juga dengan orang yang berpakaian preman, apakah menutup kemungkinan dia sebagai seorang teroris dan radikalis? Belum tentu kan. Pada waktu peledakan di Jakarta beberapa waktu yang lalu, di mana itu? Di Tamrin. Pelakunya siapa coba? Pakai celana jeans, pakai topi, pakai kaos. Gak ada jenggotnya bersih. Itu pelaku teroris. Pelaku peledakan bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta. Kaosnya malah gambarnya bendera Amerika. Pakai kaos biasa. Jadi bentuk lahiriah, bentuk luar itu belum tentu tanda kalau orang itu teroris, bukan. Tapi perlu dipelajari. Oh, ternyata cara berpikir, pemahamannya betul-betul memang Islam, yaitu yang mengajarkan rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin, kedamaian, kasih sayang dan cinta. Wallahu a'lam bishawab. Kita pending dulu, kita break untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kalau misalkan diperbolehkan oleh takmir, misalkan diperbolehkan dan diizinkan, mungkin 15 menit, 20 menit nanti sedikit ditambah materi setelah sholat isya. Kalau misalkan diizinkan, tapi mudah-mudahan diizinkan. Gimana Pak Taryono? 15-20 menit lah untuk pelengkap bukti bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tadi saya ingin menjelaskan tentang adab dan aturan perang di dalam Islam itu bagaimana, sehingga tidak salah sangka. Artinya perang pun di dalam Islam itu luar biasa, lemah lembut, cinta, damai itu seperti apa. Nantikan coming soon. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.